Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kembali lagi di podcast STIE Surakarta bersama saya Korifa Arum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, hari ini, minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Nah, kemarin di pertemuan ke-5 kita udah membahas mengenai komunikasi melalui surat, yaitu kita membahas mengenai pesan-pesan rutin, penulisan pesan-pesan positif, good news, goodwill. Nah, untuk pertemuan 6 ini kita akan membahas mengenai pesan-pesan persuasif dan penulisan direct request. Nah, jadi capaian pembelajarannya di pertemuan ke-6 ini adalah mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami mengenai penulisan pesan-pesan persuasif dan mampu memahami mengenai penulisan direct request. Nah, kita masuk di penulisan pesan-pesan persuasif. Kita harus tahu dulu nih, sebenarnya persuasif itu apa sih? Jadi persuasif merupakan suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai tujuan. Jadi dengan kata lain, persuasif ini kita merupakan usaha untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain untuk tujuan tertentu. Nah, dalam penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal maupun eksternal organisasi. Internal misalnya antar karyawan atau pemimpin dengan karyawan, dan kemudian eksternal organisasi ini misalnya untuk mengajak kerjasama pihak lain. Kemudian dalam penulisan pesan-pesan persuasif ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis audiens. Kita harus menganalisis audiens terlebih dahulu. Siapa audiensnya, apa yang dibutuhkan. Kemudian ada pertimbangan perbedaan budaya. Pertimbangan perbedaan budaya ini juga penting banget karena budaya yang berbeda itu cara penyampaian pesan-pesan persuasifnya juga bisa jadi berbeda gitu. Dan juga memilih pendekatan organisasional yang tepat. Jadi dari kita menganalisis audiens, mengetahui perbedaan budayanya, kita bisa mempertimbangkan pendekatan organisasional apa yang tepat untuk digunakan, apakah langsung atau tidak langsung. Kemudian mengembangkan pesan-pesan persuasif. Ini ada 3 tahap. Yang pertama menetapkan kredibilitas. Karena kredibilitas ini penting banget. Kalau kita tidak memiliki kredibilitas, maka orang akan ragu gitu dengan apa yang kita sampaikan, tidak langsung percaya, tidak langsung tertarik gitu. Kemudian kerangka argumentasi dan juga memilih daya pengikat. Nah, tadi kredibilitas sudah dijelaskan. Kalau kita tidak memiliki kredibilitas, maka orang tidak langsung percaya dengan apa yang kita katakan. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas itu adalah dengan melalui fakta-fakta, baik itu dokumen atau hasil riset gitu. Kemudian kerangka argumentasi ini bisa menggunakan pendekatan AIDA atau attention, interest, desire, dan action. Nah, untuk action untuk attention ini Anda harus meyakinkan audiens bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Nah, pada tahap ini kita bisa memulai dengan misalnya kalimat tanya, menggunakan kalimat tanya. Sebagai contoh, misalnya Anda ingin menawarkan produk kecantikan, maka Anda bisa mengatakan atau menanyakan, ingin tampil cantik tanpa harus ke salon, misalnya gitu. Itu kan nanti orang akan, oh gimana gitu. Kemudian ada interest atau minat. Nah, pada fase ini jelaskan relevansi pesan-pesan Anda dengan audiens. Bisa tambahkan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, misalnya tadi produk kecantikan, setelah kita tawarkan ingin tampil cantik tanpa harus ke salon, ini ada produk kecantikan, dan di produk ini mengandung misalnya lidah buaya, vitamin. Nah, dengan adanya kandungan-kandungan tersebut akan membuat kulit Anda lembab, cerah, berseri misalnya. Nah, kemudian ada desire atau hasrat. Jadi pada fase ini Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya. Dan misalnya tadi sudah kita berikan
misalnya kita sudah berjelaskan apa kegunaannya, apa fungsinya, kita berikan lagi nih agar audiens itu meningkatkan lagi keinginan untuk membeli gitu. Misalnya kita bisa menambahkan di produk ini di minggu ini ada diskon loh, diskon 50% untuk 10 orang pembeli pertama misalnya. Nah, setelah itu ada action. Nah, pada fase ini Anda menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens. Misalnya tadi menawarkan produk, ya kita meminta audiens untuk segera membeli produknya gitu. Kemudian ada memilih daya pengikat. Nah, memilih daya pengikat ini ada 3. Yang pertama, pemikat emosional, pemikat logika, dan pertimbangan etika. Nah, di pemikat emosional ini kita memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Misalnya dengan kebebasan, keberhasilan, nilai, kenyamanan, dan keamanan. Jadi kita memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi dari audiens itu gitu. Kemudian pemikat logika ini juga ada 3, ada analogi, induksi, dan deduksi. Di analogi ini kita menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti yang juga spesifik gitu. Untuk induksi ini kita memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Misalnya kita mau menawarkan suatu produk, kita bisa menunjukkan hasil riset, hasil pasarnya. Kalau produk ini nih banyak diminati oleh orang lain, jadi orang tersebut bisa lebih percaya. Nah, kemudian ada deduksi, atau memberikan alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Sebagai contoh, misalnya kita mau meminta pemimpin untuk merekrut karyawan baru. Nah, itu kita bisa menjelaskan proyek ke depan yang meningkatkan produksi. Nah, dengan itu kita memerlukan karyawan baru untuk meningkatkan produk tersebut. Nah, gitu misalnya. Kemudian pertimbangan etika ini bisa kita secara etis menginformasikan kepada para pelanggan hal yang berkaitan dengan manfaat ide, produk atau tindakan tertentu, sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa ide atau produk atau tindakan yang kita sampaikan itu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu. Kemudian menulis permintaan persuasif. Nah, permintaan persuasif ini yang pertama ada untuk tindakan. Nah, pada kalimat pembuka bisa dimulai dengan kalimat yang mengundang perhatian seperti tadi yang contoh yang sudah saya berikan. Kemudian di pertengahan menggunakan kalimat yang mampu meningkatkan minat dan harapan pembaca seperti fakta yang ada, manfaat, dan pengalaman. Dan diakhiri dengan suatu permintaan atau permintaan tindakan spesifik. Nah, kemudian untuk permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian, nah tujuannya adalah untuk melakukan persuasi pada orang lain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Anda dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca gitu. Kemudian kita masuk ke penulisan direct request. Sebenarnya direct request atau pesan langsung ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Nah, dalam pengorganisasian direct request ini mencangkup yang pertama pembukaan, penjelasan rinci, dan juga penutup. Di pembukaan kita bisa mengemukakan apa permintaan kita. Kemudian penjelasan rinci, kita memberikan penjelasan sebagai pendukung dari pembukaan. Misal juga dari bukti-bukti yang ada gitu, apa yang membuat pesan itu perlu kita sampaikan. Kemudian penutup, kita kemukakan permintaan terhadap tanggapan khusus. Nah, dalam direct request ini kita juga
bisa dengan permintaan informasi rutin. Dalam permintaan informasi rutin ini ada dua macam, permintaan dalam organisasi dan permintaan dari luar organisasi. Untuk permintaan dalam organisasi ini bisa berbentuk memo. Nah, pengiriman memo dapat dilakukan antar karyawan, karyawan dengan pimpinan atau supervisor dengan karyawan misalnya. Kemudian surat permintaan dalam bentuk memo ini mengikuti standar perencanaan langsung. Nah, kemudian untuk permintaan dari luar organisasi ini bisa dilakukan karena kita kan selalu membutuhkan berkomunikasi dengan baik itu dengan pemasok, pelanggan maupun perusahaan lain untuk keperluan bisnis. Nah, selain itu juga untuk memperoleh berbagai informasi penting, misalnya informasi produk baru dan keinginan untuk menjalin kerjasama bisnis. Kemudian menulis direct request untuk pengaduan. Nah, pengaduan ini misalnya untuk pengembalian barang yang sudah dibeli, kemudian pergantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak atau pengurangan harga karena produknya cacat atau rusak. Nah, dalam menulis surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jelaskan masalah yang dihadapi secara rinci. Kemudian, lampirkan informasi pendukung seperti contoh atau faktur pembelian. Kemudian, usahakan nada surat tidak marah atau emosional. Kemudian, permintaan tindakan khusus. Nah, dalam direct request juga bisa dilakukan untuk menulis surat undangan, pesanan, dan reservasi. Dalam menulis surat undangan, kita bisa menggunakan pendekatan langsung, yaitu mencangkup 3 komponen, baik itu ide, kemudian penjelasan rinci, dan diakhiri dengan penutup. Kemudian di surat pesanan dan reservasi, kita bisa juga menggunakan pendekatan langsung yang mencangkup 3 komponen penting, yaitu pernyataan rinci apa yang ingin disampaikan, kemudian metode pengirimannya, dan juga cara pembayarannya, gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan pesan-pesan persuasif dan pesan direct request. Apabila ada yang masih bingung, nanti bisa langsung ditanyakan, baik itu lewat LMS bisa atau melalui Google Classroom. Gitu ya teman-teman semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.